Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, alih-alih datang dengan kondisi ideal, skuad Garuda justru diterpa 3 kabar buruk sekaligus yang bisa memengaruhi performa tim di lapangan. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, Garuda akan melakoni laga tandang berat ke markas Jepang di Suita City Stadium. Dengan 2 laga tersisa, Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin. Garuda masih memiliki peluang untuk finish di posisi 2 besar dan lolos otomatis ke putaran final. Namun syaratnya satu, sapu bersih kemenangan. Sayangnya, harapan besar itu kini dibayangi oleh 3 persoalan serius. Pertama, sanksi dari FIFA. Akibat insiden supporter saat laga melawan Bahrain pada Maret lalu, PSSI dijatuhi 2 sanksi oleh FIFA. Sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia dinilai meneriakan slogan bernada xenofobia pada menit ke-80. Akibatnya, Timnas dijatuhi denda sebesar 400 juta rupiah. Lebih dari itu, kapasitas penonton di Stadion GBK saat laga melawan Cina nanti dikurangi sebanyak 15%. Sanksi ini tentu merugikan karena dukungan supporter secara penuh sangat dibutuhkan dalam laga krusial seperti ini. Kedua, badai cedera pemain. Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di 2 laga terakhir karena mengalami infeksi lutut. Penyerang FCV Dender ini tidak akan ambil bagian saat Garuda melawan Cina dan Jepang. Selain Ragnar, kondisi bek kanan Sandy Walsh juga masih belum sepenuhnya pulih. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Patrick Kluivert yang membutuhkan skuad terbaiknya di momen penting seperti sekarang. Ketiga, akumulasi kartu. 2 pemain kunci, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, harus absen saat menghadapi Cina karena akumulasi kartu kuning. Marcelino diganjar kartu karena protes keras terhadap asisten wasit, sedangkan Paes mendapat kartu kuning akibat mengulur waktu. Absennya Marcelino yang menjadi motor serangan, dan Paes yang selama ini menjadi pilihan utama di bawah Mistar, menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert dalam menyusun komposisi tim. 3 masalah besar dalam waktu bersamaan tentu bukan kondisi ideal bagi Timnas Indonesia. Namun, di tengah situasi sulit, harapan belum sepenuhnya sirna. Laga melawan Cina masih jadi peluang emas untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana Garuda bisa mengatasi krisis dan menjawab tantangan dengan kemenangan. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi. Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa Timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar Grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir.
Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan digelar pada 5 Juni mendatang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Disusul partai berat kontra Jepang pada 10 Juni. Dua laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda, apakah mampu menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 atau harus tersingkir lebih awal. Di klasemen sementara, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin. Di atasnya ada Jepang yang sudah memastikan lolos dengan 20 poin, lalu Australia dengan 13 poin, dan Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Sementara itu, Cina dan Bahrain menguntit di posisi kelima dan keenam dengan masing-masing 6 poin. Sayangnya, Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat oleh 3 pemain penting dalam laga kontra Cina. Kiper Martin Paes dan gelandang Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengalami cedera. Meski begitu, pelatih Patrick Kluivert tetap diminta menjaga fokus dan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Lalu, bagaimana skenario terbaik yang bisa terjadi bagi timnas Indonesia di matchday ke-9 ini? Skenario pertama, Indonesia wajib mengalahkan Cina. Kemenangan ini akan membuat Garuda mengoleksi 12 poin, sekaligus menyingkirkan Cina dari perburuan tiket Piala Dunia. Ini adalah syarat mutlak jika Indonesia ingin tetap bersaing. Skenario kedua, berharap laga antara Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang. Jika itu terjadi, maka Bahrain hanya mengantongi 7 poin dan peluang mereka untuk lolos otomatis tertutup. Hasil imbang juga akan membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan keunggulan 1 poin atas Arab Saudi, dan secara matematis mengunci 1 tempat di babak keempat. Skenario ketiga, Jepang diharapkan mampu mengalahkan Australia. Jika Australia kalah, mereka tertahan di 13 poin, hanya terpaut 1 angka dari Indonesia. Ini membuka peluang bagi Garuda untuk bersaing memperebutkan 2 posisi teratas di laga terakhir, sekaligus memastikan 1 tiket ke babak keempat. Artinya, jika semua skenario ini terwujud di tanggal 5 Juni, Indonesia menang atas Cina, Arab Saudi imbang dengan Bahrain, dan Jepang menaklukkan Australia, timnas Indonesia bisa bernafas lega. Tiket ke babak keempat sudah aman di tangan, dan peluang lolos langsung ke Piala Dunia pun masih terbuka. Dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, inilah momentum bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Semua mata kini tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana harapan 270 juta rakyat Indonesia bertumpu pada langkah kaki para pahlawan lapangan hijau. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga hidup mati dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina dan Jepang pada awal Juni mendatang, pelatih Patrick Kluivert memutuskan memberi kepercayaan lebih besar kepada para pemain lokal dari Liga 1. Sebanyak 32 pemain masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia. Menariknya, 10 diantaranya berasal dari kompetisi domestik. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Beckham Putra, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya Pratama kembali menghiasi skuad Garuda. Tak ketinggalan, sejumlah pemain langganan timnas seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, dan Rizky Ridho juga kembali dipanggil memperkuat tim nasional. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa pemanggilan pemain lokal ini bukan tanpa alasan. Ia menilai para pemain Liga 1 telah menunjukkan kualitas dan pantas mendapat kesempatan di level internasional. Garuda Caling kali ini saya memilih beberapa pemain lokal. Saya rasa mereka pantas untuk dipanggil. Mereka menunjukkan diri bisa melakukan hal-hal hebat, ujar Kluivert dalam video resmi Timnas Indonesia. Kalau mereka melakukan itu, tentunya mempunyai kemungkinan untuk masuk ke Timnas Indonesia, tambahnya. Langkah Kluivert ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena memberi ruang bagi talenta lokal untuk bersaing di level tertinggi. Keputusan ini juga dinilai strategis, mengingat laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu nasib Indonesia di grup C. Indonesia akan lebih dulu menjamu Cina pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir grup. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Sementara Cina berada di dasar klasemen dengan 6 poin. Tambahan 3 hingga 4 poin dari 2 laga terakhir akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan publik, strategi Kluivert, dan semangat para pemain lokal kini menjadi modal utama untuk menjaga asa menuju panggung dunia. Timnas Indonesia tak hanya membawa harapan, tapi juga keyakinan bahwa perubahan sedang dimulai dari dalam negeri. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia telah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp jelang 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020.